Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Dalam menciptakan sinergitas Pilkada 2020, Bawaslu Sukoharjo bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sukoharjo dan Solopos dalam acara Ngulik, ngobrol unik seputar Pilkada edisi ke-7 dengan tema pemutakhiran data pemilih di masa pandemi COVID-19. Bersama saya Dina Marmiati, staf Bawaslu Sukoharjo telah hadir narasumber dalam acara ini. Di sebelah saya Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Bambang Nuryanto STMH. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Koordif Hukum Datin, Bapak Muladi Wibowo, Esos SE MM MPD. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Bapak Cecep Khairul SSAG. Dan Bapak Sifaul Arifin dari Solopos yang akan menjadi host dalam acara siang ini. Selamat siang. Sebelum kita mulai acara, dimohon Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas
Selesai. Baik, penyelenggara pemilu harus wujudkan akurasi data pemilih agar tidak ada pemilih yang kehilangan haknya pada saat pencoblosan pemilu serentak. Lantas, bagaimana mekanisme coklit data pemilih di tengah pandemi COVID-19 ini? Mari kita ngulik lebih jauh bersama narasumber yang akan dipandu oleh Bapak Sifaul Arifin. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngulik ngobrol unik Pilkada Kabupaten Sukoharjo bersama saya Sifaul Arifin dari Solo Pos. Bapak Ibu sekalian, acara pada siang hari ini kita akan membicarakan soal tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Dan di tengah situasi pandemi ini, kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga diri, walaupun Anda bertugas untuk menyelenggarakan pemilu, tetapi keselamatan adalah nomor satu. Dan dua-duanya kayaknya harus berjalan sejalan ya, tugas berjalan, tapi kemudian soal keselamatan juga tidak boleh dilupakan. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tahapan pemilu, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih yang akan berlangsung sebentar lagi pada tanggal 15 mendatang. Dan telah hadir dalam diskusi kali ini, yang pertama adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Muryanto. Selamat siang, Pak. Kemudian Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Bapak Muladi Wibowo. Selamat siang. Dan Komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Bapak Cecep Khairul Soleh. Dan kita akan membicarakan bagaimana peran dari KPU Sukoharjo, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman dari Bawaslu, dan kita juga akan diskusikan masalah ini dengan teman-teman dari PPS maupun dari Panwaslu. Dan nanti teman-teman dari PPS, Panwaslu atau peserta yang lain bisa berinteraksi dengan ketiga narasumber ya. Bisa melalui Zoom langsung, bisa raise hand, atau teman-teman juga bisa chat room. Jadi bertanya atau menanggapi melalui chat room di chat room Zoom. Nanti kami akan menyampaikan kepada teman-teman narasumber di depan ini. Nanti kita ngobrol dulu ya soal itu. Teman-teman pembicara akan menyampaikan selama masing-masing 15 menit, lalu kita akan diskusi dengan peserta. Kayaknya yang pertama kita akan diskusikan dulu dengan Mas Cecep ya. Mas Cecep ini adalah teman saya sebenarnya. Dulu wartawan, jadi kalau dulu sama-sama mencari berita, tapi sekarang kayaknya jadi narasumber ya. Nah, dan dulu kami bareng-bareng Mas Bambang, satu rumah, satu kontrakan di Aliansi Jurnalis Independen. Lah, Mas Cecep akan membicarakan apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan coklit ini, dan tentu saja dikaitkan dengan COVID-19. Agak berbeda ya, dan tentu saja agak ribet. Lah, keribetan inilah mungkin yang akan disampaikan oleh Mas Cecep. Saya persilakan Mas Cecep. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, Pak Bambang, Pak Komisioner Bawaslu, Pak Muladi. Ini juga teman saya juga, ini juga teman saya. Setiap pemilu kita selalu bertemu. Dan tak lupa Mas Faul, selamat siang. Yeah. Semoga kita dalam keadaan sehat. Tak lupa juga teman-teman seluruh staf Bawaslu dan juga teman-teman Solopos yang pada siang hari ini kita bisa berkumpul, dan yang saya cintai teman-teman Panwascam, PPK, PPS, dan juga teman-teman pengawas desa. Yeah.
pengawas desa di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Pada siang hari ini saya sangat berbangga hati karena saya kembali ke rumah saya dulu. Saya dulu pernah di Panwaskap dulu. Jadi saya tidak aneh, tidak asing dengan Bawaslu. Terkait dengan pemutakhiran data pemilih, yang pertama, pasca keluarnya surat Perpu nomor 2 tahun 2020 oleh Presiden tentang penetapan pilkada lanjutan tanggal 9 Desember, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan rapat antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan Menteri Dalam Negeri serta Komisi 2 dalam RDP, rapat dengar pendapat. Perdebatan di RDP, rapat dengar pendapat ini, saya pikir ada sekitar 4 hal penting yang terkait dengan pemilu, terutama adalah pemutakhiran data pemilih. Isu yang paling menonjol adalah yang pertama adalah tentang jumlah pemilih dalam satu TPS. Di dalam PKPU nomor 19 bahwa jumlah pemilih dalam satu TPS itu adalah 800 pemilih. Kemudian dalam dengar pendapat RDP itu yang berkali-kali antara KPU, Bawaslu, DKPP beserta Menteri Dalam Negeri dan juga Komisi 2 akhirnya disepakati bahwa pemilih dalam satu TPS maksimal 500 gitu. Disesuaikan dengan ditata dengan baik, istilahnya ya, ditata dengan baik. Kemudian muncul proses penyusunan data pemilih. Di PKPU lama, PKPU 19, tidak boleh pecah RT, tidak boleh pecah KK, tidak boleh menggabungkan desa dalam satu TPS, tidak boleh memperhatikan letak geografis, mempermudah pemilih. Kemudian muncul surat edaran 421 di mana merujuk kepada PKPU nomor 2 boleh memecah RT tapi dengan diupayakan, tidak boleh pecah RT. Bahasanya diupayakan. Tapi diperbolehkan. Kan diupayakan, bahasanya diupayakan. Kemudian perdebatan itu kemudian muncullah PKPU nomor 6 tahun 2020 bahwa saat ini persyaratan proses penyusunan data pemilih boleh pecah RT, artinya tidak boleh pecah KK, tidak boleh menggabungkan desa dalam satu TPS, kemudian memperhatikan letak geografis dan juga memperhatikan pemilih, kenyamanan pemilih dan waktu jarak tempuh pemilih dengan TPS gitu. Jadi sekarang ini boleh pecah RT gitu, boleh pecah RT. Nah, ini hal-hal yang kedua yang berkaitan perdebatan di RDP, kemudian lahirlah di PKPU. Kemudian yang saya cermati juga perdebatan yang ketiga adalah tentang pleno. Semua pleno tahapan, apakah pleno DPTHP, daftar pemilih hasil DPTHP, pemutakhiran, kemudian DPSHP sampai DPT itu pada saat perdebatan di RDP itu melalui daring, daring, karena memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian di PKPU 6 dijelaskan bahwa semua tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pleno itu baik PPS, PPK, KPU dilaksanakan plenonya adalah tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Ini artinya persoalan-persoalan yang muncul pada saat RDP kemudian tertuang di dalam PKPU gitu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan protokol kesehatan. Semua tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU itu harus memperhatikan dan juga melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Karena baik dari pengumpulan massa, pengumpulan berkas, termasuk saat ini teman-teman di desa sedang melaksanakan
bimbingan teknis, PPDP, dan saat ini juga harus menggunakan protokol kesehatan. Di Kabupaten Sukoharjo dari 12 kecamatan sebanyak 1.775 PPDP. Seorang PPDP, satu PPDP melaksanakan tugas pendataannya di satu TPS. Satu TPS, satu PPDP. Sepikir pengantar awal begitu saja dulu, Mas Paul. Nanti kita diskusi lebih jauh lagi tentang pemutakhiran data pemilih ini. Karena pemutakhiran data pemilih bagi kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilu pilkada tahapannya adalah integral dengan tahapan itu, kecuali bagi kabupaten kota yang tidak ikut pilkada pemutakhirannya adalah pemutakhiran berkelanjutan gitu. Tapi kalau kita integral dengan tahapan gitu. Itu saya pikir pancingan saya untuk diskusi lebih jauh gitu. Oke, terima kasih Mas Cecep. Intinya adalah tahapan tetap berjalan, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat ya. Ya, lebih rumit nggak ya? Bagi KPU dan penyelenggara yang lain, apakah ini lebih rumit? Kita rumit tidak rumit bagi pelaksana harus kita laksanakan gitu. Ini konsekuensi ya, konsekuensi kebijakan. Kita harus pakai masker gitu kan, kemudian harus ada kalau perlu pakai sarung tangan plastik kan begitu ya, itu harus pakai tangan plastik, atau kita juga harus ada pensil, oke. Itu harus ada ini pensil gitu kan. Ini harus kita pakai sebenarnya Mas Paul. Jadi protokol kesehatannya harus kita pakai, kita gunakan, termasuk jangan dilirik tak ke bawah dulu. Kita sudah bawa ini kesehatan dulu. Jadi itu untuk para pelaksana di tingkat bawah, termasuk petugas pemutakhiran data pemilih. Ya, kita di meja saya ada ini, saya bawa aja gitu, ada vitamin gitu. Jadi persoalannya pada saat kita ngisi BIMTEK itu suara saya harus keras. Kemudian nafas saya juga harus ekstra. Sebelum terbiasa pakai masker, lalu pakai masker lalu ditutup lagi, suaranya nggak jelas. Jadi kadang-kadang ya inilah konsekuensi kita sebagai penyelenggara, kita harus mempergunakan protokol kesehatan dengan baik. Kenapa? Kita memastikan bahwa diri kita, keluarga kita, dan juga tetangga kita, saudara kita sehat, gitu loh Pak. Ya, sip. Oke, terima kasih Mas Cecep. Kita akan beralih ke Bawaslu dengan serangkaian prosedur yang ketat seperti itu. Tentu saja cara pengawasan terhadap kerja-kerja penyelenggara akan berbeda. Nah, Ketua Bawaslu Pak Bambang akan menjelaskan bagaimana teknisnya. Apakah juga menggunakan prosedur yang ketat seperti itu? Dan ada peluang-peluang pelanggaran atau penyimpangan nggak ketika pada masa COVID-19 ini? Silakan Pak Bambang Wuryanto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati anggota KPU bidang data, anggota Bawaslu bidang hukum data, dan Mas Saiful dan rekan-rekan semuanya yang baik PPK, Panwascam maupun PPDK. Yang perlu digarisbawahi dalam pemutakhiran daftar pemilih ini adalah kita harus memastikan pemilih yang memenuhi syarat ini harus masuk di daftar pemilih. Dan pemilih yang tidak memenuhi syarat ini harus keluar dari daftar pemilih. Ini poin utama daftar pemilih. Karena kita di masa pandemi COVID-19, ada satu lagi yang paling mendasar dalam pelaksanaan kegiatan seluruh tahapan pilkada ini, yaitu dengan protokol kesehatan. Ini sangat penting. Dan yang tak kalah penting adalah ada poin-poin dalam pemutakhiran next lagi yang dalam pemutakhiran daftar pemilih yang harus kita siapkan, bahwa tugas utama dari pengawas ini ada 3 tugas utama.
atau fungsi dari pengawas ini ada 3. Yang pertama adalah deteksi dini atau potensi pelanggaran atau early warning system. Yang kedua adalah terkait dengan quality assurance atau penjamin mutu. Yang ketiga adalah consulting partner. Ini yang penting. Dalam daftar pemilih terkait dengan potensi-potensi, terus kelihatannya masih terus malahan. Lagi. next. Di potensi kerawanan ada. Lagi. Oh, sebelumnya malahan. Potensi kerawanan ini adalah potensi yang pertama adalah data ganda. Kalau yang di coklat ini terkait dengan potensi kerawanan ini, yang pertama mungkin bisa kita kita deteksi adalah petugas tidak melakukan pelaksanaan coklat door to door. Ini yang pertama. Yang kedua, petugas tidak menempelkan stiker. Nah, ini potensi ini ada, dan kemarin di pemilu terakhir ini juga terjadi. Dan selanjutnya dimungkinkan juga dalam penyusunan DPS ini nantinya adalah ditemukannya pemilih yang pecah KK. Nah, kalau pecah RT memang sekarang sudah diperbolehkan setelah pasca keluarnya PKPU 6. Yang selanjutnya terkait dengan sebagai potensi yang mungkin timbul dalam pemutakhiran atau penyusunan daftar pemilih adalah pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat malah masuk di dalam daftar pemilih. Itu yang utama. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus pengawas lakukan terkait dengan tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini, yang pertama adalah memberikan surat pencegahan terkait dengan potensi-potensi yang mungkin menyebabkan data pemilih ini tidak akurat, tidak mutakhir, tidak komprehensif. Nah, ini. Selanjutnya adalah sampaikan kegiatan atau rencana kegiatan pengawasan. Apa yang akan kita lakukan terkait dengan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Dan apabila ini ketika dua hal ini sudah kita sampaikan, sudah kita memberikan kegiatan kita, dan di jalan kita menemukan pelanggaran-pelanggaran ataupun dengan menemukan ketidaksesuaian prosedur, tata cara atau mekanisme, kita memberikan saran perbaikan. Nah, saran perbaikan ini ada beberapa tahap. Yang pertama bisa dengan secara lisan, bisa disampaikan PPD kepada PPDP maupun kepada PPS, gitu kan. Yang kedua adalah saran perbaikan secara tertulis. Nah, yang ini yang harus disampaikan dari Panwascam ke PPK, karena kalau saran tertulis ini yang bisa mengeluarkan minimal Panwascam, karena yang mempunyai legalitas terkait administrasi adalah Panwascam. Dan apabila saran perbaikan yang kita berikan ini tidak ditindaklanjuti, baru nanti ke proses penanganan pelanggaran. Dan proses penanganan pelanggaran ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau di pilkada ini di Undang-Undang 10, proses penanganan pelanggaran terkait dengan tahapan ini keluarnya adalah rekomendasi. Nah, itu adalah upaya terakhir ketika saran perbaikan baik lisan dan tertulis tidak
perhatikan. Dan selanjutnya, jangan sampai pengawas ini cuma mencegat di ujung. Jadi cuma minta data dan akhirnya tidak memberikan saran pencegahan, tidak melakukan pengawasan, dan juga tidak memberikan saran perbaikan, tapi terakhir langsung melakukan penanganan pelanggaran. Ini jangan sampai terjadi. Dan yang pasti yang saya tekankan kepada rekan-rekan bahwa selama mengawasi seluruh tahapan baik itu proses coklit ini harus menggunakan atau memakai alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang penting. Dan yang terakhir saya ingatkan kepada rekan-rekan, karena ini nanti impact-nya itu di belakang, bahwa saya ingatkan pengawas di seluruh jajaran tidak menandatangani formulir apapun yang dikeluarkan oleh KPU, karena sebagaimana tugas dari Bawaslu selain melakukan pencegahan, ada satu lagi yaitu nanti adalah sidang sengketa. Dan potensi dari seluruh permasalahan ketika nanti selama ini pemilu yang ada selama ini, bahwa daftar pemilih ini selalu yang menjadi bahan sengketa. Dan apabila nanti pengawas ini menandatangani formulir dan formulir ini menjadi barang bukti ataupun jadi data pendukung, ini kan akan merepotkan karena yang melakukan sidang sengketa ada di Bawaslu. Nah, itu yang kepada jajaran saya di internal terkait dengan hal-hal dan strategi terkait dengan pengawasan. Yang terakhir lagi satu, kita slow saja dalam pengawasan coklit ini karena kita juga masih belum menerima data dari KPU. Jadi seperti yang kami sampaikan, kita slow dan memastikan bahwa coklit ini dilaksanakan dengan baik. Dan saya kira permasalahan-permasalahan yang timbul dari masalah DPT ini yang selama ini dipermasalahkan itu akan selesai apabila coklit ini dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata caranya. Mungkin itu Mas Paul. Oke, terima kasih Mas Bambang. Saya cuma tanya sedikit ya. Tadi Mas Cecep mengeluarkan senjatanya. Penyelenggara dikasih face shield, kemudian masker, kemudian bahkan ada multivitamin. Teman-teman pengawas gimana gitu? Oh iya, siap. Kita juga sudah siapkan itu dan insya Allah besok kita distribusikan ke rekan-rekan jajaran kita di kecamatan sampai ke desa. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Pengawas ya. Iya. Sudah kita siapkan semuanya. Jadi prosedurnya sama, keselamatan adalah nomor 1 dan teman-teman yang ada di ujung tombak pengawasan juga akan mendapatkan fasilitas yang sama, baik penyelenggara maupun pengawas. Oke, terima kasih Mas Bambang. Narasumber yang ketiga, Mas Muladi Wibowo. Ini teman saya juga, Mas. Jadi teman bermain ketika kuliah dulu sampai sekarang. Jadi kita biasa ngobrol sebenarnya. Dan Mas Muladi Wibowo akan menjelaskan bagaimana teknis pengawasannya, terutama di era COVID-19 ini. Ada yang berbeda, tentu saja. Lah, silakan Mas Muladi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat saya Mas Paul Arifin, ya, Mas Bambang, Ketua Bawaslu, Mas sahabat saya Mas Cecep. Ya, jadi dalam satu waktu kita pernah bersama, ya, kayak itu. Sampai sekarang masih bersama, kayak itu, di tempat yang lain. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan problematika kita terkait dengan pemutahiran. Tetapi yang penting dari tujuan pengawasan adalah, dan teknisnya ya terutama, tujuan pengawasan itu adalah pertama memastikan bahwa daftar pemilih itu ya betul-betul sesuai dengan harapan publik, kira-kira gitu. Jadi bagaimana
DPT yang ada di kita susun itu memang betul-betul sesuai kondisi objektif di kita. Kemudian yang kedua memang memastikan bahwa hanya ada satu nama ya kira-kira gitu dalam satu DPT. Jadi tidak boleh ada nama ganda kira-kira itu ya. Jadi next slide kira-kira gitu. Yang berikutnya adalah tujuan yang ketiga memastikan bahwa pemutahiran data pemilih itu sesuai regulasi. Nah, regulasi ini mengandung dua unsur Mas Paul. Yang pertama regulasi dalam hal pemilihan, yang kedua regulasi dalam pengertian COVID-nya sendiri. Jadi di PKPU 6 ini kan sudah dijelaskan bahwa dalam pemilihan umum itu ya dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, efektif dan seterusnya banyak sekali. Tetapi poin 2-nya itu menyatakan bahwa dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Jadi kata kuncinya itu di COVID itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi ketika asas penyelenggaraan pemilu itu di depan, tetapi itu dibatasi dengan regulasi tambahan di atasnya yang berhubungan dengan keselamatan terlebih dahulu dan kesehatan. Jadi karena itu maka kemudian tahapan pengawasan itu juga berdampak kepada kami di penyelenggara pemilu juga harus siap. Jadi sudah disampaikan Mas Bambang. Begitu juga di KPU juga harus siap dari sisi penyediaan alat pelindung diri. Begitu juga kami memastikan bahwa publik masyarakat yang didatangi dalam proses coklit itu juga memakai alat pelindung diri, kira-kira gitu. Jadi mungkin perlu diberikan penjelasan secara khusus ketika mau masuk ke dalam rumah penduduk, juga penduduknya diingatkan bahwa dia harus memakai alat pelindung diri. Jangan sampai petugas PPDB bersama BPS datang bersama pengawas desa masuk ke sebuah rumah, yang rumah itu penduduknya baru pulang berpergian kemarinnya dari luar kota, kemudian dia tidak memakai pelindung diri misalnya, kemudian menularkan pada penyelenggara. Kemudian penyelenggara pada hari itu berkunjung dari rumah ke rumah di 20 rumah misalnya, sehingga kemudian 20 rumah hari itu menjadi klaster baru, nah kira-kira itu. Jadi petugas pasti punya harapan bahwa masyarakat juga memakai masker dan pelindung diri dan seterusnya, termasuk protokol kesehatan, menjaga jarak, proses dan seterusnya. Dan itu sangat potensial kita akan menghadapi situasi di mana publik itu mungkin juga menolak, kira-kira itu ya. Situasi secara administratif ini hak, bahwa publik nanti juga akan mungkin menolak bahwa saya tidak berkeinginan untuk dicoklit misalnya gitu, karena saya ingin sehat, tidak ingin terganggu misalnya karena faktor-faktor tersebut. Kan ini masalah keyakinan ya. Ada yang yakin aman gitu ya, yakin aman tidak ada masalah ini COVID saya. Mungkin ada juga yakin saya takut sekali, bahkan tidak pernah bepergian tidak gitu. Mau berhubungan dengan orang lain. Ya, tidak mau berhubungan meskipun itu sudah pakai alat pelindung diri. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Ya karena dokter saja yang sudah pakai alat pelindung diri aja beritanya sudah sangat luar biasa. Kira-kira gitu ya. Terus gimana akhirnya? Nah, konsekuensinya tentunya di lapangan harus ada langkah-langkah extraordinary ya, di luar yang sifatnya natural. Naturalnya kan datang dengan alat pelindung diri, masyarakat mau dilakukan daring, sehingga kemudian catatan pengawasan nanti akan mencermati apakah bahwa proses coklit itu tidak berlangsung disebabkan oleh penyelenggara atau disebabkan oleh publik. Kalau disebabkan publik tentunya ada catatan-catatan yang harus dilakukan catatan pengawas maupun dalam catatan petugas PPDB. Yang kedua, barulah ketika publik tidak mau, tentu ditawari untuk daring, kira-kira itu ya. Apakah publik Anda berkenan melakukan coklit dengan cara daring misalnya. Itu juga satu langkah yang dilakukan oleh pihak, dan itu opsional kira-kira gitu ya. Tetapi langkah pertama kewajiban petugas itu adalah dan Bawaslu memastikan bahwa petugas pemutahiran data pemilih itu betul-betul melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk melakukan itu. Itu dari satu sisi. Kalau kita lihat potensi pelanggaran yang tadi disampaikan Mas Bambang, next slide, saya ingin menyampaikan potensi pelanggaran yang dari sisi hukum karena saya kode hukum. Jadi di pasal 177 ya. Ini
yang sangat penting bahwa pasal 177 bicara tentang larangan untuk ketika setiap orang itu memberi keterangan yang tidak benar mengenai dirinya atau orang lain. Nah ini, jadi ketika menuliskan ya, data bahwa oh ini mas ponakan saya ada di penduduk sini ya, mohon didaftarkan misalnya kira-kira gitu, atau dirinya sendiri ya misalnya, yang kemudian ternyata data itu palsu misalnya gitu ya. Nah setiap orang ini pidananya adalah 3 bulan dan selama-lamanya 12 bulan, dendanya sama ya 3 juta juga 12 juta paling tinggi setiap orang, artinya baik penyelenggara siapapun ya yang memberikan keterangan yang tidak benar ya. Sementara kalau ada tambahan aturan seiring dengan perubahan peraturan undang-undang pemilihan daerah di 117A menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan. Ini kan satu berbeda ya. Kalau yang tadi itu memberi keterangan palsu, kalau ini memalsukan, ya, memalsukan dokumen, ya. Ketika memalsukan dokumen, ini hukumannya lebih berat lagi, ya. Jadi 1272 ya, 12 bulan, 72 bulan, 12 juta, 72 juta, paling tinggi kira-kira gitu. Ketika itu melakukan pemalsuan dokumen entah untuk siapapun dalam rangka pemilihan. Kepentingannya bagaimana Pak? Ya, kepentingannya agar misalnya kalau saya pendukung seseorang ya, saya memalsukan data keponakan saya yang sebetulnya bukan orang Sukoharjo ya, terus ditulis sebagai warga Sukoharjo karena dia tinggal di rumah saya, bisa diverifikasi Pak RT, ini Mas Budi ponakan saya itu tinggalnya di rumah saya, secara domisili mungkin betul kan kira-kira gitu, tapi secara tata kependudukan mungkin dia tidak terdaftar di situ, tapi dia punya kepentingan memasukkan ke data pemilih agar dia memilih sesuai keinginan saya misalnya, agar menambah tim yang saya dukung. Nah ini kemudian dia melakukan pemalsuan. Ini kan dengan kepentingan tertentu kira-kira gitu. Meskipun secara logika hukum kepentingan tertentu ataupun tidak memalsukan dokumen itu jelas pelanggaran kan gitu di KUHP. Kalau ini pemalsuan dalam konstruksi kepentingan pemilihan, maka pidananya lebih tinggi atau lebih besar. Bahkan kalau yang melakukan itu dengan sengaja adalah petugas pemutahiran ya, dia akan diberikan tambahan tuntutan sepertiga. Tambah lebih besar lagi kalau itu penyelenggara, dalam hal ini PPDB atau PPS dalam hal secara teknis melakukan mungkin perubahan data dan seterusnya dalam konstruksi pemalsuan dokumen tadi. Kalau di mata hukum pemalsuan ini simpel, mungkin dengan sengaja tanggal lahir, misalnya kalau dengan tanggal lahir itu misalnya dia masih belum 17 tahun ya, terus di-17-kan misalnya karena anaknya misalnya gitu ya, dengan sengaja memalsukan, kan bisa jadi anaknya biar ikut bisa menggunakan hak pilihnya, kurang 2 hari atau misalnya demikian. Itu yang terkait dengan pasal 77A. Dan pasal 77B, ketika anggota PPS PPK itu melakukan perbuatan hukum dengan pada saat teknis tidak melakukan verifikasi ya kira-kira gitu, itu lebih berat lagi ya, karena ini lebih tinggi hukumannya 24 dan 72. 2472 ini berarti penyelenggara yang melakukan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi. Kalau rekapitulasi pastilah. Nah, yang paling berat itu kan verifikasi. Sebetulnya kalau dipikirkan sebetulnya petugas PPDB itu punya tanggung jawab yang besar, kemudian problem medis yang luar biasa terkait kesehatan dan keselamatan. Di sisi lain ya, kalau dia dengan sengaja misalnya, dengan sengaja ini dalam konstruksi pekerjaannya biar lebih mudah kira-kira itu ya. Ya, gampang ke bahasa Jawane gitu ya, gampang ke besok kan diverifikasi lagi, besok kan masih direvisi lagi, masih ada masa perbaikan lagi kalau ada yang salah. Yang penting sekarang ada isinya. Nah, hal semacam itu kalau dalam perspektif pengawasan lebih baik itu ya tidak perlu dilakukan hal semacam itu, proses-proses semacam itu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwa dari konstruksi itu Bawaslu ingin bahwa masyarakat
paham bahwa kegiatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan ini dalam kerangka hukum itu dalam kerangka dua hal. Yang pertama adalah menegakkan aturan pemilu itu sendiri. Jadi untuk kerangka apa? Korektif dan punishment. Jadi yang satu untuk koreksi, yang satu untuk menghukum. Kepada KPU konstruksinya adalah pasti korektif. Kalau Mas Bambang tadi Panwascam boleh memberikan saran perbaikan. Itu artinya kami melakukan koreksi. Ya. Siapapun paham bahwa Bawaslu pun juga sering mungkin punya kesalahan sama secara teknis. Kalau kami punya putusan yang salah, orang boleh melakukan banding kepada Bawaslu RI misalnya, ada mekanismenya. Kalau sengketa kita memutuskan salah, maka publik juga boleh melakukan koreksi ke pengadilan PT UN misalnya. Jadi sama, KPU juga punya potensi dalam proses mutarlik ini apabila punya kesalahan, tentunya kami punya mekanisme memberikan saran, ya kira-kira gitu ya, perbaikan ya, untuk fungsi korektif agar yang salah diperbaiki. Jadi saran-saran yang kami berikan itu adalah untuk kepentingan bersama agar pemutahiran itu berjalan sesuai dengan aturan atau regulasi dan menghasilkan data pemilih yang betul-betul valid ya dan betul-betul sesuai kondisi real di masyarakat ya kira-kira itu. Yang kedua adalah punishment atau hukuman tadi. Potensi pelanggaran itu kita melakukan pencegahan. Jadi kami menyampaikan dengan bersama KPU itu untuk mengingatkan kembali jajaran yang di bawah, karena memang yang potensial melakukan pelanggaran itu adalah di jajaran di bawah, karena Pak KPU pasti melakukan rekapitulasi, tapi yang di bawah ini potensi pelanggaran yang saya maksud itu sangat mungkin ya, mungkin tidak dengan kesengajaan tetapi akan berdampak kepada pelanggaran, sehingga kemudian kita akan melakukan upaya-upaya korektif. Tetapi tujuan paling penting adalah tujuan yang di bawahnya adalah untuk memastikan sebetulnya hak politik, hak memilih dan dipilih itu dilindungi oleh undang-undang untuk menghasilkan satu pemilihan umum yang jujur, adil, bermartabat dan seterusnya. Ini kan harapan bersama. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa itu problem yang selalu ingin kita wujudkan sebaik mungkin, karena tidak hanya kalau dalam hal partisipasi pemilih, Indonesia itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Tingkat partisipasi pemilih itu di Indonesia itu, di dunia itu sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Tetapi perbedaannya tentunya ada sisi-sisi yang lain yang harus diperbaiki, tentunya termasuk di dalam proses pemutahiran data pemilih. Jadi poin penting yang ingin kami sampaikan dari Divisi Hukum adalah kami memastikan regulasi berjalan dengan baik, kemudian mengingatkan kepada semua jajaran, tidak hanya Panwas ya sebetulnya, tapi juga KPU, agar semua berjalan sesuai regulasi. Dan yang paling berat sebetulnya adalah kami lebih senang melakukan pencegahan daripada harus melaksanakan pasal 177A apalagi B yang sangat berat konsekuensinya. Tetapi di dalam teori hukum ya apapun potensi pelanggarannya, apabila ada publik yang melaporkan kepada kami, pasti akan kami tidak lanjuti. Dan apabila ada temuan terkait dengan potensi pelanggaran tersebut, ada bukti, ada saksi, pasti akan kami tindak lanjuti dalam kerangka pelanggaran, apakah administrasi, apakah etis, ataukah pidana pemilu. Demikian Mas Paul yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muradi. Kalau melihat pemaparan tadi, kayaknya potensi pelanggarannya dari pemilu ke pemilu sama, tidak jauh berbeda ya. Yang membedakan adalah situasi COVID-19 ini. Dan tadi ada klausul bahwa warga bisa menolak atau apa ya, tidak mau ditemui oleh petugas pemutakhiran data pemilih, bisa ya kayak gitu ya. Teknisnya gimana nanti? Ini bukan klausul, saya hanya menggambarkan potensi yang mungkin terjadi di masyarakat. Tapi ada aturan yang mengatur itu. Aturannya adalah kegiatan coklit dilakukan door to door. Tetapi Ya. kalau Jika kemudian ada publik yang tidak mau, tentunya kemudian saya hanya memberikan gambaran. Ya. Jangan kemudian karena alasan tidak mau dicoklit, kemudian petugas langsung pulang, Ya. say goodbye. Bapak Ibu, saya dari petugas PPDB ingin melaksanakan kegiatan coklit. Ya. Apakah diizinkan misalnya? Kemudian warganya, saya nggak mau, kan gitu. Saya ingin sehat dan selamat. Ya. Silahkan pergi. Ini rumah saya, ini hak publik saya, tidak ingin saya diganggu misalnya.
Oke, kalau begitu Bapak tanda tangan, oh tidak berkenan untuk dicoklit, selesai. Nah, kami tidak ingin semacam itu kan gitu. Kami menyarankan ya ada langkah lain ditawarkan. Apakah meskipun tidak bisa coklit secara door to door, saya tidak boleh masuk. Apakah bisa misalnya dengan teknis ya dibatasi pintu misalnya, wawancara lewat pintu, yang kedua lewat daring, yang ketiga lewat telepon, ya, dan seterusnya maksud saya. Sehingga kemudian petugas PPDB harapan saya tidak saklek bahwa proses pemutahiran itu tidak hanya bertatap muka secara langsung, tetapi itu dilakukan tatap muka terlebih dahulu. Jadi ada upaya tatap muka lebih dahulu. Apabila tidak bisa terjadi, barulah kemudian tahap yang kedua. Bukan sebaliknya loh, bukan sebaliknya. Saya telepon, hubungi Bapak, ini saya mau PPDB daring aja ya, telepon aja ya. Itu kan sudah itu pelanggaran kira-kira gitu ya. Jadi kan tergantung motivasinya. Saya ingin hanya mengingatkan ibarat cara kerja itu ada step by step kira-kira gitu. Jadi tidak hanya langsung menyerah kira-kira gitu harapan saya gitu. Karena kepentingan publik sangat menentukan ini. Jadi konsekuensi dari COVID tadi, kalau tidak ada COVID ya ada satu problem yang berbeda saya kira. Oke, terima kasih Mas Muladi. Bapak Ibu, tadi Pak Cecep, kemudian Pak Bambang, Pak Muladi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan salah satu tahapan, yaitu coklit atau pemutahiran data pemilih. Sekarang saya persilahkan pada teman-teman dari pengawas maupun penyelenggara yang akan bertanya, menanggapi, atau memberikan pandangan lain mengenai tahapan ini. Kami persilahkan, kalau misalnya ada yang mau menyampaikan tanggapan secara langsung dengan raise hand, silahkan. Kalau mau chat melalui chat room di Zoom juga silahkan. Sambil menunggu. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Raise hand? Silahkan raise hand. Ada. Dari Panwas Lucam, mana? Sukoharjo Kota. Saya persilahkan. Silakan dibuka speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Bambang, Pak Muladi, juga Pak Cecep dari KPU. Yang saya mau tanyakan sebenarnya sejauh mana keterbukaan akses dalam hal ini penyelenggara teknis dengan penyelenggara pengawasan, Pak Cecep. Itu yang pertama, itu satu. Terus mungkin nantinya mohon untuk materinya bisa Pak Bambang. Ternuhun, saya rasa cuma itu Pak Bambang. Pak Cecep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau ada satu lagi dari Nggata? Silakan Panwas Lucam Bata. Ya, terima kasih. Cek, sudah bunyi Pak? Sudah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Panwas Camgata Pak, ingin sedikit menanyakan untuk Bapak Cecep dari anggota PPDB yang akan bertugas mulai tanggal 15 Juli besok, apakah itu semua sudah ada SK penugasannya? Kemudian bagaimana dengan petugas PPDB yang kemarin dinyatakan reaktif setelah tes rapid kemarin? Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana bila terjadi kepala keluarga itu ketika dicoklit ternyata boros semua, jadi tidak di rumah alias semua misalkan berada atau bekerja di luar kota. Bagaimana cara pencoklitannya, dan juga tentang pekerja yang besar kemungkinan itu tidak bisa pulang atau
memberikan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Demikian Pak Cecep dari kami, Panwascam Gata. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lintas lembaga ya. Kayaknya lebih banyak ke Mas Cecep ini. Silakan Mas Cecep. Pertama, sejauh mana akses untuk keterbukaan untuk pengawas, kemudian ada juga apakah PPDP itu sudah mendapatkan SK, lalu bagaimana yang reaktif? Silakan. Ya. Terima kasih dari Gatak, Mas Aris ya, Mas Mariono Sukarjo, senior saya di Sukarjo. Ya. Terima kasih. Yang pertama yang berkaitan dengan teman-teman PPDP yang pada saat kemarin reaktif gitu ya, itu sudah kita ganti gitu kan, sudah kita ganti dan melakukan tes rapid. Kemudian juga teman-teman yang ada pertanyaan ya, kakak yang boro seluruh keluarganya boro, kemudian tidak bisa dihubungi kan gitu ya, nah tidak bisa ditemui. Di dalam klausul keputusan KPU bahwa salah satu poin yang tidak TMS itu tidak munisa bukan TMS ya, yang tidak bisa dicoklit itu adalah orang yang pada tanggal 9 Desember tidak ada di tempat gitu. Pastikan bahwa ia pada tanggal 9 Desember itu tidak di tempat, atau tidak bisa pulang ke Sukoharjo. Kita tekniknya sepikir tidak saklek bagaimana sekarang ini banyak teknologi yang bisa kita gunakan. Hampir semua RT itu punya grup WA, ya kan? Warganya ditanyakan kepada masyarakat, terutama Pak RT. Makanya pada saat PPDP berkunjung ke masyarakat, itu yang pertama kali dilakukan adalah kunjungan ke RT. Pada saat kunjungan ke RT itu banyak diskusi mendalam antara PPDP dengan pengurus RT, termasuk budaya masyarakatnya, hal-hal yang berkaitan dengan boro warga Sukarjo yang ada di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, yang ia pada saat tanggal 9 Desember tidak pulang, dipastikan tidak pulang, itu dicoret. Kalau betul-betul dipastikan tidak pulang, dicoret. Bisa komunikasi dengan pemilik dengan yang diboro itu. Sekarang punya WA dan sebagainya. Saya pikir Pak RT punya alat komunikasi. Kita bisa bisa berkomunikasi dengan Pak RT begitu. Terus pekerja di SK sudah dibuat Mas. SK PPDP sudah dibuat, sudah ada SK-nya. Mungkin dalam perjalanan ya, di WA grup saya ada, sudah ada. Kemudian akses data. Oh, saya kemarin pada saat ada pelantik, pada saat tes rapid teman-teman PPDP di kecamatan-kecamatan, saya kunjungan ke Bendosari, ketemu juga teman-teman Panwascam, kemudian juga teman-teman Bawaslu. Pada saat saya ke Kecamatan Sukoharjo ketemu Mas Mariono, dan langsung Mas Mariono minta, Mas berapa Sukoharjo yang belum rapid, langsung dikasih. Ada 4 atau 5 Mas yang belum rapid. Jadi enjoy saja, karena kantor Panwascam dengan kantor teman-teman PPK itu sebelahan aja. Kayak pintu cuma beda pintu dikit aja. Jadi kalau mau minta data tinggal nengok gitu. Nah, termasuk ini rekapitulasi teman-teman rekap pemetaan pemilih per kecamatan sudah saya kirim ke Ketua Bawaslu. Jadi rekapnya sudah saya kirim ke Ketua Bawaslu, biar apa teman-teman juga mudahkan untuk bekerja, terutama yang berkaitan dengan rekap aja dulu gitu. Dan saya pikir teman-teman PPK tidak saklek-saklek banget. Kita komunikasikan dengan teman PPK berkaitan data, karena pemilu kada adalah kepentingan bersama untuk kita bersama. Mari kita sukseskan pilkada ini sehingga pada tanggal 9 Desember 2020
pelaksanaan pilkada di Sukoharjo berjalan dengan sukses gitu kan. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa upaya KPU dalam pelaksanaan pilkada ini kita sungguh-sungguh teman-teman PPDP kita sudah tes rapid semua. Jadi 1.775 teman-teman PPD sudah tes rapid semua. Kemudian termasuk kita menjawab dari Pak Muladi tadi bahwa memang di masyarakat ada kondisi saat ini yang kena COVID-19. Komunikasi kita dengan teman-teman masyarakat yang memang tidak bisa dikunjungi, komunikasikanlah dengan RT. Sekali lagi komunikasikan dengan RT. RT itu bukan ketua RT saja, ada bendahara RT, ada sekretaris RT, gitu kan. Jadi berkomunikasi dengan pengurus RT sedalam-dalamnya perkembangan masyarakatnya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat penduduknya itu. Dan pada saat PPDB berkunjung ke rumah masyarakat penduduk, itu cukup di teras saja, jangan masuk ke ruang tamu, cukup di teras, di halaman saja. Kita minta dokumen KTP, kita minta dokumen KK atau perlu sukatnya. Itu sudah masuk prosedurnya. Iya, jadi tidak perlu, apalagi sambil ngopi ngeteh tidak perlu. Jadi simpel aja, singkat saja. Ini kaitannya dengan waktu yang nanti akan terbuang atau prosedur kesehatan? Prosedur kesehatannya. Jadi kita tidak perlu lama-lama. Mas ayo PPDP masuk dulu ke rumah, kita ngobrol-ngobrol ngopi, tidak boleh, tidak perlu. Jadi kita pakai protokol kesehatan, perkenalkan daing baik-baik, nama gitu, tujuannya bahwa kita akan mencoklit pada pelaksanaan pemilu kada Sukoharjo 9 Desember 2020. Nah, jadi tekniknya begitu. Kemudian bagaimana kalau yang isolasi dan sebagainya? Seperti persis kayak Pak Muladi. Jadi kalau memang di pintu gerbang aja sudah tidak bisa, bisa kita lewat di terasnya tidak bisa, di belakang pintu nggak apa-apa, yang penting dokumen-dokumen itu tersampaikan dan PPDP bisa melaksanakan tugasnya gitu. Makanya teman-teman PPDP saya sarankan pada saat berkomunikasi dengan RT, foto diri dengan Pak RT, menyampaikan kepada Pak RT, Pak RT tolong japri saya ini, foto ini, selfie ini kirim ke grup RT, perkenalkan nama saya Soleh, saya PPDP Jombor, akan mencoklit Bapak Ibu sekalian pada tanggal 15 sampai 13 Agustus. Jadi perkenalkan oleh Pak RT-nya, ini wargaku, kan semua punya grup RT itu, sampaikan bahwa PPDP di Jombor ini namanya Pak Soleh, ada foto dirinya, sehingga pada saat PPDP berkunjung ke rumah penduduk, penduduk sudah mengetahui informasi dari Pak RT gitu. Karena apa? Pak RT saat ini menjadi idola masyarakat terkait dengan bantuan sosial. Oke, saya mau tanya sedikit ya, berkaitan dengan protokol. Jadi teman-teman PPDP sudah mengetahui jika ketika menghadapi warga yang diisolasi atau OTG atau yang lain, sudah paham bagaimana prosedur menanganinya? Ya, jadi saat ini kita sudah melakukan TOT, BIMTEK terhadap PPK. PPK juga melaksanakan BIMTEK terhadap PPS. PPS saat ini, hari ini sampai besok melaksanakan BIMTEK kepada PPDP. Nah, BIMTEK berjenjang ini dilakukan semua tahapan, dan pada saat ada 3 hal ini kerja-kerja coklit itu. Pertama adalah persiapan. Persiapan itu adalah yaitu kita menyiapkan, kita ikuti BIMTEK, kita mempersiapkan daftar AKWK-nya, daftar pemilihnya, kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi dengan RT, begitu. Termasuk harus ada buku panduan, buku kerja PPDP. Ini masa-masa persiapan, yaitu tanggal 15-nya. Kemudian masa pelaksanaannya ini sama tanggal 15. Masa pelaksanaan ini kita berkunjung ke rumah masyarakat, ke rumah penduduk yang saya jelaskan tadi. Jadi pastikan bahwa dia adalah tercantum dalam AKWK atau daftar pemilih. Dicontreng kalau ada.
Kalau ia tidak ada atau tidak memenuhi syarat, sudah meninggal, menjadi TNI Polri, pindah domisili, itu dicoret. Oh ternyata Mas ini namanya keliru. Seharusnya Joko itu pakai di Joko, bukan Joko. Namanya diganti, diubah pakai U. Oh ini alamatnya keliru. Oh ini RT RW-nya keliru. Seharusnya sudah kawin, sudah ternyata belum tertulis belum kawin, ternyata sudah kawin, diubah gitu. Okay. Nah kalau tidak memenuhi syarat dicoret, meninggal, menjadi TNI Polri, pindah domisili, atau menurut keputusan hukum itu yang meninggal itu gitu kan. Itu yang kita coret oleh PPDP gitu. Jadi TMS lah gitu. Tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Tetapi kalau ada masyarakat yang secara hukum memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT, daftar pemilih AKWK, maka dituangkan dalam formulir AAKWK sebagai pemilih baru. Di situ ditulis, terutama adalah biasanya yang kita temui adalah anak-anak kita yang umur 17 tahun. Biasanya belum terdaftar itu, maka dia masuk dalam AAKWK sebagai pemilih. Nanti kita masukkan dalam AKWK-nya. Begitu Mas Paul. Oke, terima kasih Mas Cecep. Saya akan beralih ke Mas Bambang. Tadi Mas Muladi dan Mas Cecep sudah menyampaikan beberapa hal yang sifatnya teknis. Ini saya terbersit juga ya, sebuah pertanyaan yang dilakukan oleh Panwas, pengawas di lapangan, itu mengawasi hal-hal yang sifatnya teknis kepemiluan atau juga mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi misalnya PPDP-nya agak-agak longgar dalam protokol kesehatan. Apakah ini bisa diawasi atau diingatkan oleh petugas pengawas? Ya, terima kasih Mas Paul. Nah ini yang sebenarnya tugas tambahan berat bagi pengawas ya. Karena selain kita mengawasi teknis tahapan itu harus sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur. Karena protokol kesehatan ini menjadi syarat utama dilaksanakannya pilkada ini, lanjutan ini, ya mau tidak mau itu harus dilakukan. Kita juga harus memastikan semua penyelenggara itu memakai atau mematuhi protokol kesehatan. Itu. Tapi tidak ada ancamannya kalau seperti itu ya? Oh bisa nanti bisa, ya? Karena ini kan poin utama seperti yang disampaikan Mas Mul tadi, bahwa poin walaupun asas penyelenggara itu A, B, C, D, E jujur adil gitu kan, itu yang lebih mendasar daripada itu adalah terkait dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Ini penting, dan kesehatan keselamatan ini di masa pandemi ini ada protokolnya. Nah, ketika nanti rekan-rekan menemukan petugas yang tidak tidak sesuai dengan protokol kesehatan, seperti tadi kita harus memberikan saran perbaikan baik lisan tertulis, dan apabila itu masih tetap langgar, memberikan rekomendasi. Dan apabila ini masih dilanggar, rekomendasi ini tidak diindahkan, ada dua mekanisme, yaitu mungkin yang pertama adalah mungkin penanganan pelanggaran administrasi, yang kedua adalah penanganan pelanggaran etik. Nah, itu bisa masuk dua-duanya. Terus terkait teknis pengawasan nanti, karena petugas kita itu kan ujung terakhir saat ini kan sampai di desa kelurahan. Bagaimana nanti teknisnya pengawasan pada PPDP yang karena paling banyak 44 TPS, 44 TPS di satu desa Cemani, dan sedikit paling sedikit di Bulu berapa? Nah itu paling sedikit mungkin 5 gitu ya. Nah, jadi kan nggak mungkin petugas kita satu mendampingi keseluruhan petugas, ada teknisnya nanti rekan-rekan melakukan sampling random ya. Nah ini saya kira di PPDP juga sudah disiapkan bahwa dia juga harus menyiapkan rencana kerja
berapa pemilih yang akan dicoklit, di hari pertama itu targetnya berapa, hari kedua berapa, ketiga berapa, mungkin mingguan. Lah rekan-rekan pengawas memastikan bahwa ren kerja ini dilaksanakan dengan melakukan sampling tadi. Apakah memang petugasnya ini datang dari rumah ke rumah gitu kan? Apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan? Apakah sudah sesuai dengan prosedur itu. Terus mungkin saya boleh menambahi satu hal yang menarik tadi terkait dengan boro yang dicoret. Ini berbeda dengan persepsi kita bahwa walaupun dia boro ini tidak boleh dicoret. Yang menjadi dasar adalah dia masih mempunyai dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Sukoharjo. Karena kalau ini dicoret, ini implikasinya banyak sekali, tidak cuma jumlah pemilihnya. Karena DPS nanti ini yang nantinya akan menjadi dasar ketika waktu pemesanan surat suara, dan surat suara ini sudah dibatasi, yaitu jumlah DPT plus 2,5% gitu kan, yang dicetaknya kan begitu. Nah, dan apabila ini sudah dicoret, walaupun dipastikan tidak pulang tapi nyata-nyata nanti itu pulang, nah ini kan bisa dikatakan melanggar pasal 177 tadi, karena kesalahan informasi menghilangkan hak suara. Nah, ini yang perlu hati-hati saya kira terkait dengan penduduk yang boro yang tidak bisa ditemui. Nah, ini perlu kehati-hatian di lapangan, dan ini bisa menjadikan potensi masalah baru nantinya, dan ini bisa menjadi objek sengketa nantinya dipermasalahkan. Saya kira itu Mas menambah. Ada yang mau nambahi atau Mas Acep dulu soal ini? Ya, silakan Mas. Di pasal di poin G mencoret pasal KPU Sukoharjo. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan atau pengguna rukun tetangga atau RT, RW atau nama lain. Ya. Jadi keberadaannya beda. Keberadaannya. Jadi tidak dikenal gitu kan. Nah, kemudian kalau umpama pada saat yang boro itu pulang, itu masuk daftar pemilih tambahan. Nah, itu yang jadi masalah, potensi masalah. Kalau membaca itu, pemahaman saya itu adalah pemilih yang tidak dikenal, bukan pemilih yang dikenal, gitu kan. Tetapi diketahui tidak akan datang. Berbeda itu, karena ini yang dibacakan tadi, ini kan tidak diketahui keberadaannya. Berarti kan pemilih yang tidak dikenal. Atau kalau misalnya dikenal tapi tidak tahu di mana. Ya, atau dikenal tapi tidak tahu di mana, dan keluarganya tidak ada yang bisa dihubungi. Nah, bukan pemilih yang bisa dihubungi, tetapi harus memastikan itu. Karena implikasinya tadi tetap dengan surat suara, walaupun bisa menggunakan pemilih dengan KTP. Karena mungkin kita bisa mengaca pada pemilu sebelumnya bahwa potensi permasalahan pemilu itu ada di daftar pemilih. Apabila kita mencoret ini dan nanti potensi DPK, kalau besok itu DPTB ya, kalau di bahasa daftar pemilih di pilkada dengan pemilih legislatif itu berbeda. Nah, kalau DPTB-nya banyak, berarti kan kita bisa mempertanyakan kemarin pada waktu pelaksanaan coklitnya kurang begitu akurat. Nah, itu bisa jadi catatan mungkin nanti Bang Cacep. Mungkin Mas mau nambahi. Ya, terima kasih. Jadi yang paling penting dari sisi coklit itu sekali lagi jangan sampai menghilangkan potensi hak pemilih, itu salah satu hak konstitusional. Kemudian yang kedua, kami akan melihat dari sisi aturan, regulasinya bilang bagaimana. Regulasi itu ada
di jajaran KPU ya. Jadi kita tetap akan memperhitungkan mau itu PKPU, mau itu SE ataupun surat SK dari KPU yang bisa jadi mengalami perubahan seiring dengan waktu, kira-kira gitu ya. Hari ini berbicara begini, besok bulan depan bisa beda lagi, kira-kira gitu. Karena ini konsekuensi dari yang namanya dialog publik itu selalu berkembang atau bergeser, saya kira. Tapi memang catatan hari ini kita bisa menyatakan bahwa KPU punya dasar untuk melakukan sesuatu, tapi Bawaslu punya dasar dari sisi yang lebih luas dari sisi administrasi. Jadi kalau KPU itu berbasis administrasi, ada konsekuensi administrasi. Tapi akhir dari konsekuensi administrasi itu juga bisa berdampak ke aspek legal, kan kira-kira gitu, atau hukum. Ada konsekuensi. Jadi kalau kami secara administratif memberi saran seperti yang Mas Bambang sampaikan, lebih baik ada potensi seseorang yang memang jelas-jelas penduduk Sukoharjo, statusnya bekerja di luar kota dan itu diketahui misalnya di Jakarta, dan dia berjanji, saya mungkin orang mulih misalnya, saya nggak akan pulang misalnya, bahasa itu sudah diketahui nih, pemilih nggak akan pulang dalam konstruksi Mboro tadi, itu lebih baik tidak disoret ya, karena itu bukan dari tidak masuk dalam konstruksi dari MS menjadi TMS kan. MS dari TMS itu meninggal dunia ya, kira-kira gitu, kemudian dan seterusnya kan ada syarat-syaratnya. Sementara kalau ini itu sebetulnya masih MS, karena kita paham manusia itu hobinya itu berubah pikiran, kira-kira gitu. Hari ini itu pengen, besok nggak pengen gitu, jadi itu akan merepotkan. Makanya kemudian secara teknis akan berdampak. Tadi kalau sampaikan Mas Bambang itu dampak teknis lainnya, dampak teknis administrasi terhadap surat suara misalnya, karena begitu digedok DPT, kemudian KPU akan melakukan pengadaan surat suara berdasarkan DPT tadi. Tapi kalau KPU punya pemikiran yang lain dari sisi teknis, ya itu konsekuensi. Tapi masing-masing setiap perbuatan administratif itu ada konsekuensi administrasi, ada konsekuensi hukum, kan kira-kira begitu. Tapi Mas Cecep tadi memberikan opsi, ada peluang untuk mengakomodasi mereka. Kalau soal akomodasi itu pasti, karena kalau dia itu Mboro, janji tidak datang dan dia masih punya KTP dan ataupun suket, pada saat pulang di hari H dia masih bisa menggunakan hak pilihnya jam 12 siang dalam berdata pemilih tambahan. Tetapi konsekuensinya kan dia harus susah, harusnya dia bisa nyoblos jam 11 atau jam 10, dia harus nyoblos jam 12 dengan syarat suara-suaranya nggak habis dan sebagainya. Ini kan problem, dan problem itu akan berdampak kepada dia juga tidak akan dapat undangan, pulang-pulang nggak dapat undangan, rumongso ora oleh milih juga bisa jadi. Surat pemberitahuannya itu, nggak ada surat pemberitahuan misalnya, kemudian dia merasa nggak ada surat pemberitahuan, dia nggak datang. Nah, misalnya itu juga banyak implikasi-implikasi teknis yang mungkin akan terjadi terkait dengan hal itu. Kalau ada seseorang yang tidak diketahui keberadaannya pun, kalau Mas Bambang tadi mengatakan itu mungkin yang seperti itu, misalnya ada suami istri kira-kira gitu ya, meninggalkan istrinya ya, misalnya sudah 1 tahun, mana memang ada niat lain kan kira-kira gitu ya, sehingga keluarga dan sebagainya tidak diketahui dia ada di mana misalnya itu, mungkin dia sudah kawin lagi atau lari dari tanggung jawabnya, kan wajar kayak gitu karena manusia. Kemudian tidak diketahui di mana dia berada, di Gula Ira ketemu, ada 2 kemungkinan kan, dia ternyata melarikan diri atau mungkin sudah meninggal atau macam banyak kita kejadian. Apakah itu juga layak untuk di TMS kan? Menurut saya ketika tidak ada surat kematian, tidak ada bukti, dia masih potensial untuk pulang di waktu periode hari ini sampai tanggal 9 Desember. Jadi menurut saya hal pen-TMS-an karena faktor yang belum pasti itu menurut saya dihindari untuk di TMSK. TMSK sesuatu yang sudah pasti, meninggal dunia, pindah ke pendudukan misalnya, kemudian menjadi Polri misalnya, kemarin masih 18 tahun ternyata dia kemarin diterima capam, jadi misalnya gitu ya, sekarang lulus nanti pendidikan 3 berapa bulan, nanti Desember dia jadi polisi kan, misalnya gitu, nggak bisa nyoblos, dilalui tugaskan suku, macam-macam yang sifatnya konstruksi hukum memastikan bahwa dia dari MS menjadi TMS yang sudah diatur oleh PKPU, kira-kira begitu yang perlu kita garis bawahi itu. Ya, jadi intinya adalah kita menghormati hak konstitusional warga ya, bermain aman. Kalau Mas Muladi sama Mas Bambang bermain aman biar tidak melanggar.
Oke, kita akan melihat apakah ada yang bertanya melalui chat room di Zoom group chat. Dari Panwascam Kartosuro. Beda prinsip antara tidak dikenal dan bukan penduduk itu apa nggih? Ada yang bisa menjelaskan? Beda prinsip antara tidak dikenal dan bukan penduduk itu apa? Oke, mungkin saya mungkin bantu menjelaskan nggih. Terkait dengan dasar penyusunan daftar pemilih ini adalah dasar kependudukan. Dibuktikan dengan EKTP atau suket. Itu prinsip. Berarti bagi seluruh warga Indonesia yang mempunyai KTP atau EKTP ataupun suket, EKTP lah ya, yang EKTP-nya beralamat di Sukoharjo, itu wajib masuk di daftar pemilih ketika sudah memenuhi syarat. Nah, itu yang jelas. Jadi yang berarti kalau dia walaupun berdomisili di Sukoharjo tetapi KTP-nya bukan Sukoharjo, itu yang harus dikeluarkan dari daftar pemilih karena basicnya tetap EKTP. Terus kalau tidak dikenal ini kan ya memang tidak dikenali, warga sekitar tidak ada yang tahu, Pak RT, Pak RW juga tidak kenal. Mungkin itu banyak dimungkinkan karena konstruksi daftar pemilih untuk pilkada ini berbeda dengan pileg pilpres. Kalau pileg pilpres itu kan seluruh warga masyarakat Indonesia dimasukkan semua. Nah, kalau ini kan konteksnya pilkada, jadi konteks lokal. Nah, ini yang harus dibedakan. Karena mungkin kemarin pas DPT pileg pilpres itu banyak yang orang-orang dari luar yang dimasukkan ke DPT sini karena AKWK bahan coklit itu adalah sinkronisasi dari DP4 dan DPT terakhir. Nah, ini mungkin yang menyebabkan potensi pemilih-pemilih yang tidak dikenal itu juga banyak dan bukan penduduk warga Sukoharjo itu juga banyak di dalam AKWK. Karena jadi sinkronisasi tadi. Jadi kan banyak juga penduduk atau pemilih di wilayah kita karena dia KTP-nya tidak di Sukoharjo tetapi dia pemilih domisilinya sekarang di Sukoharjo, baik itu kos atau ngontrak di wilayah Sukoharjo. Lah, itu tidak dimasukkan dalam daftar pemilih ini. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, silakan. Nambahi. Memang harus cermat di sini yang berkaitan dengan daftar pemilih. Warga yang kos ngontrak yang mungkin bertahun-tahun di Sukoharjo tetapi tidak memiliki dokumen, terutama dokumen KTP, walaupun sudah bertahun-tahun tetap tidak bisa masuk daftar pemilih. Bahkan orang di bawah 17 tahun sudah menikah, punya anak, tetapi tidak memiliki dokumen, tidak memiliki dokumen, itu tidak masuk, Mas. Dokumen pernikahan. Dokumen seluruhnya ya, terutama adalah kalau punya dokumen nggak apa-apa. Dokumen terutama KTP, akte akte nikah dan sebagainya tidak masalah. Tetapi kalau tidak memiliki dokumen ini tidak bisa. Oleh karena itu teman-teman PPDP dianjurkan untuk menyarankan kepada yang tidak memiliki dokumen itu segera berkoordinasi, minta rekam ke Dukcapil sesegera mungkin. Karena apa? Karena kalau tidak memiliki dokumen ini tidak terdaftar sebagai pemilih gitu. Jadi basis kita adalah basis dokumen gitu. Walaupun bertahun-tahun, berbulan-bulan di Sukoharjo, kalau tidak memiliki dokumen tidak masuk ke daftar pemilih gitu. Nah, biasanya ada yang menarik itu adalah orang dari luar Sukoharjo, dari Jogja, dari Solo, masuk ke Sukoharjo, diproses kakaknya sudah pindah Sukoharjo, jadi kartu keluarganya sudah pindah jadi keluarga, jadi
keluarga Soekarno, tetapi dia tidak ngurusi KTP-nya. KTP-nya KTP Jogja, kakaknya kakak Soeharjo. Jadi ganda begitu kan. Dia kakaknya di Soekarjo, KTP-nya Jogja. Nah, pada saat persoalan itu maka yang kita pergunakan adalah KTP elektronik. Jadi segeralah kalau pindah ke Soekarjo, kakaknya sudah beres, KTP elektronik dibereskan, diurusi. Jangan nanti sehingga apa? Karena nanti hak Anda tidak bisa terpenuhi. Begitu. Oke, Mas Muladi mau nambahi? Ya, terima silakan. kasih. Jadi kalau saya, ini masalah pemilihan itu kan ada dimensi administrasi dan dimensi politik. Kalau dari dimensi administrasi, kita akan melihat pada dua landasan dasar. Jadi pertama adalah undang-undang tentang kependudukan. Undang-undang kependudukan itu mengatur bagaimana. Kemudian dari regulasi mengaturnya bagaimana. Undang-undang kependudukan mengatur warganegaraan dan syarat-syarat dan seterusnya. Kemudian mengatur pengadministrasiannya. Nah, dari sisi regulasi, administrasi Dispenduk Capil itu berbeda dengan pengadministrasian PKPU dan undang-undang. Karena PKPU dan undang-undang mensyaratkan KTP elektronik dan atau surat keterangan. Itu problem administrasi yang terkait dengan pemilu. Tetapi problem administrasi kependudukan itu adalah satu hal yang berbeda. Oleh sebab itu maka penanganannya adalah kasus per kasus bagaimana kejadiannya. Tapi kemudian yang yang paling penting adalah bagaimana kalau ada orang-orang dalam kasus-kasus tersebut. Kita tidak mempersoalkan istilahnya yang tidak dikenal apa-apa, tidak diketahui dan seterusnya, itu kita memang tidak bisa mempertimbangkan aspek itu. Karena tidak dikenal bukan berarti bukan penduduk, tidak dikenal bukan berarti tidak punya KTP. Bisa jadi dia punya KTP tapi tidak dikenal, atau karena memang dia tidak senang memperkenalkan diri, atau pendatang baru dan seterusnya. Atau titip KTP, biasanya kadang masyarakat ini kan kalau mau 3 tahun lalu dia mau sekolah di Sukoharjo, agar PPDB sekolah itu namanya PPDB-nya sekolah, dia pengen PPDB sekolah, dia pengen sekolah di Sukoharjo. 2 tahun lalu dia sudah memasukkan data kependudukannya titip nenggone saudaranya di Sukoharjo agar bisa masuk sekolah SMA 1 Sukoharjo misalnya. Dan itu kan berlanjut ya. Tidak dengan mudah dia akan mencabut itu kan gitu. Sebelum dia selesai sekolah. 3 tahun lalu dia melakukan itu misalnya. Tapi dia tidak di rumah itu, ternyata dia ngekos kan gitu. Kosnya cedak sekolahan. Jadi warga itu nggak kenal ini Budi ki sopo melu kakaknya Pak ini misalnya. Kan itu jelas tidak dikenal. Tetapi karena dia punya EKTP di situ, ya dia adalah sesuatu yang boleh harus dimasukkan sebagai faktor pemilih. Yang menakutkan adalah faktor politik. Faktor politik ketika orang berbondong-bondong pindah ke pendudukan dengan kepentingan politik ya, yang didorong untuk bergeser KTP sementara karena kepentingan politik, sehingga kemudian kita juga harus cermat melihat batasan-batasan regulasi, apakah ini faktor administrasi semata ataukah faktor-faktor yang bersifat politik kan gitu, baik secara pendudukan dalam waktu tertentu, periode administrasi itu kan 6 bulan ya, batas-batas tertentu. Yang kedua, batas politiknya adalah karena ini seperti disampaikan Mas Bambang itu pilek-pilpres itu berbeda seluruh Indonesia. Kalau ini kan satu tanya hanya di wilayah Sukoharjo. Hari ini kita melakukan proses perpindahan penduduk misalnya, kemudian membuat suket misalnya, dan ternyata dengan kepentingan politik dia bisa mendapatkan EKTP, dia belum terdaftar di DPT, tetapi di hari H dia bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu bisa jadi kepentingan politik yang harus disadari. Nah, hal itu mungkin bisa saja terjadi. Yang penting tadi prosesnya benar, kemudian tidak ada upaya-upaya pelanggaran pidana yang memang dengan sengaja, tidak ada pemalsuan dokumen, ya tidak ada dan seterusnya ya. Kira-kira itu yang dilakukan oleh para pihak tadi. Tentunya harus kita pertimbangkan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih bisa memperjelas. Saya akan memberikan kesempatan lagi kepada teman-teman yang mengikuti dari Zoom untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Bisa raise hand? Ada yang mau raise hand lagi? Atau chat? Nah, itu ada chat baru. Kata PPD di Lengkung.
Di Desa Lengking, PPS setempat berencana mencoret warga Sukoharjo yang boro. Mohon satu kesepahaman soal itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini tadi sempat ada diskusi agak rame ya. Gimana, Mas Acep? Ya. Oke, untuk teman-teman di Lengking ya, Ya. Boro, saya diskusi dengan Mas Muladi, tidak perlu dicoret. Tapi teman-teman PPS cermati kalau artinya dicatat nama-nama itu yang berkaitan dengan daftar pemilihnya, apakah betul, apakah pastikan keberadaannya di mana. Karena saat ini kita sudah ada media WA grup dan sebagainya, tanyakan keberadaannya, posisinya di mana, apakah pada saat tanggal 9 Desember itu balik ke Sukoharjo atau tidak, karena kondisi saat pandemi begini banyak orang yang tidak berani pulang kampung kan gitu. Saya sepakat untuk tidak mencoret, tetapi kita catat saja dulu ya, catat tentang keberadaannya, karena pada saat ia pun orang yang tidak dikenal pun kemudian dia ujuk-ujuk pulang ada KTP, itu boleh mencoblos di Sukoharjo. Tapi kita tidak tahu kadang-kadang kan, siapa tahu orang itu tidak, karena kasusnya begini, ada anak mahasiswa kuliah di Sukoharjo, kemudian dia ikut kakek neneknya sudah meninggal, tahu-tahu dia pulang ke rumah nenek sebagai warga Sukoharjo. Kita tidak tahu itu. Ada terjadi begitu. Bahkan cerai begitu. Si A, si B kawin, kemudian satu kakak, setelah si A, si B kawin dan satu kakak cerai. Nah, cerainya itu si A ini yang luar kota, si B yang warga Sukoharjo ini tidak kehilangan kakak gitu. Kadang-kadang begitu. Terjadi begitu. Jadi makanya di Dukcapil itu dari 3.000 kakak itu ada sekitar 200-an orang Sukoharjo yang tidak memiliki kakak gitu. Ada yang tidak ngurus dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang berkaitan terjadi di sosial masyarakat gitu. Itu Mas Paul. Oke, teman-teman penyelenggara, terutama petugas pemutakhiran data, sudah ada penegasan dari Mas Cecep bahwa apabila ada warga mereka memiliki kartu keluarga atau KTP tidak perlu dicoret walaupun mereka boro ya. Ada komentar lain dari Pak Akmal Muhibin. Wah, berat juga PPS ya. Yang atas dulu. Kalau karena mau tanya langsung. Ya, silakan. Teman dari Polokarto. Oke, kiri bawah. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya nih, Pak Cecep. Iya. Kan untuk pemutakhiran data pemilih yang dimulai tanggal 15 besok dan sampai dengan tanggal 13 Agustus itu kan untuk menghindari desain pilkada yang diskriminatif, gitu. Karena kalau di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 57 kalau nggak salah, gitu. Dan ditegaskan di ayat 3 itu kan pemilih itu kan warga negara Indonesia yang tidak terganggu jiwanya, kan seperti itu. Ya. Dan hari ini teori di lapangan memang ini bukan permasalahan coret-mencoret, karena memang dari Komisi Pemilihan Umum kan tidak melakukan sosialisasi tentang miskonsepsi terkait penyandang disabilitas mental ini. Apakah nanti KPU akan mendata semua disabilitas mental untuk nantinya keseluruhan dari itu dibuktikan dari pihak otoritas yang mengeluarkan surat terkait otentifikasinya dari disabilitas mental. Karena saya menilai hari ini disabilitas mental memang rentan sekali pemanfaatannya untuk di pilkada 2020 pilkada sebelumnya, juga rentan sekali hilang dari daftar pemilih, jadi menghilangkan haknya. Karena disabilitas mental hari ini ada dua
ada dua konsep yang memang berbeda terkait disabilitas mental dan disabilitas jiwa. Sedangkan untuk menjadi daftar masuk menjadi bisa menggunakan hak pilihnya, otomatis berada di daftar pemilih, mempunyai KTP elektronik. Sedangkan hari ini pemilih disabilitas mental besok untuk coklit itu apakah nantinya KPU akan melakukan data menyeluruh terlebih dahulu. Kemudian mempertanyakan terkait status disabilitas mental, karena saya rasa kalau PPDP itu besok menanyakan kepada disabilitas mental yang bersangkutan atau mungkin dari pihak keluarganya, saya rasa itu nanti kecil kemungkinannya. Biasanya langsung dijujuk itu ya. Kalau nggak hilang, ada di daftar pemilih tambahan. Nah ini nanti kan rentan menjadi pelanggan. Mungkin itu yang saya pertanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka satu lagi yang di chat room dari Pak Akmal Muhibin. Wah berat juga ya PPS atau PPDP sampai harus mengurus niat mau datang atau tidak saat memilih. Oke, yang menarik yang pertama tadi soal orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental. Iya, kalau kita bercermin dari pileg kemarin, ya. Orang disabilitas mental atau gila itu dicoret kan? Ya. Dicoret dari daftar pemilih asal mendapat surat keterangan dari kedokteran kan gitu. Nah, pasal itu kemudian digugat oleh masyarakat sipil di Jakarta di mahkamah, kemudian itu akhirnya gugatan itu dikabulkan oleh mahkamah. Nah, oleh karena itu di dalam pilkada ini tidak ada istilah orang gila itu tidak ada. Artinya kelompok disabilitas itu di pilkada ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah disabilitas fisik, antara lain amputasi, lumpuh, akibat stroke, kusta, orang kerdil gitu. Kemudian yang kedua adalah kelompok penyandang disabilitas intelektual. Ada sekarang disabilitas intelektual gitu kan. Disabilitasnya gerahita, sindrom, dan yang ketiga adalah disabilitas yang tadi disebutkan yaitu disabilitas mental, antara lain psikososial, psikosofrenesia, bipolar, depresi, aneksetas, dan juga gangguan kepribadian. Jadi kelihatan gangguan kepribadian itu yang masuk. Autis dan juga hiperaktif. Ini kelompok-kelompok disabilitas mental. Yang keempat adalah kelompok penyandang disabilitas sensorik, yaitu disabilitas netra, rungu, dan wicara. Jadi kita menandai kelompok-kelompok disabilitas ini gitu kan. Artinya mereka tidak dicoret sebagai pemilih, tidak, tapi kita tandai sebagai kelompok-kelompok disabilitas karena mungkin berkaitan dengan perilaku nanti pelayanan terhadap kelompok-kelompok disabilitas. Secara khusus KPU tidak mendata kelompok disabilitas, tidak, tetapi ini adalah berkaitan dengan pemilihan pilkada itu saja gitu. Jadi mereka mendapatkan hak konstitusional yang sama. Iya, sama gitu, sama. Ya, tidak akan didata dan tidak akan dicoret. Tidak ada pendataan khusus kan? Ada keterangannya. Oh, ada keterangannya. Ada keterangan disabilitas apa itu ada, nanti ada. Ya. Oke, demikian Pak teman dari Panwasam mana tadi? Polokarto. Oke. Ya, silakan. Ya, ini bertanya kepada Pak Cacep ya. Iya. Ini pengalaman pribadi ya, terutama dalam penyusunan daftar pemilih. Ini kan regulasi itu kan mensyaratkan penyusunan daftar pemilih ini harus wajib menggunakan sidalik. Nah, dan pengalaman juga ketika dalam penyusunan ini gitu kan, ketika sidalih ini sangat dibutuhkan, pasti baru maintenance, jadi tidak biasa jajak kerja gitu kan, sering itu. Lah bagaimana ini, mungkin adakah alternatif A atau alternatif B ketika nanti pada waktu mau pleno rekapitulasi ternyata
si dalihnya lagi maintenance, jadi tidak bisa diajak untuk kerja. Nah, itu bagaimana ini solusinya? Ya. Karena kemarin juga ketika upload AKWK itu hasil pemetaan diupload ke si dalih untuk bisa turun menjadi AKWK itu juga baru maintenance gitu katanya. Nggih, itu aja Mas Yosep. Oke, silakan. SIDALIH itu sistem informasi data pemilih. Jadi memang SIDALIH ini langsung jalurnya ke KPU RI. Contoh kasus adalah, contoh persoalan adalah DP4 hasil sinkronisasi kita, kemudian juga hasil tambahannya setelah kita terima kemudian kita olah menjadi daftar pemutakhiran. Nah setelah itu diolah ke sampai PPK PPS, setelah PPK PPS kembali ke kita, ke KPU Kabupaten, kemudian kita upload ke SIDALIH, Sistem Informasi Data Pemilih. Nah setelah kita upload ke SIDALIH, kemudian kita cetak, baru kita cetak dari SIDALIH. Nah kadang-kadang di SIDALIH ini, terutama SIDALIH itu adalah kalau langsung ganda di satu TPS langsung hilang dengan sendirinya di SIDALIH itu. Ya. Nah memang persoalannya kadang-kadang setelah kita upload ke SIDALIH ternyata hilang semuanya, terjadi begitu. Nah kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan error, kita tetap manual Mas Bambang. Jadi SIDALIH itu hanya mekanisme, dan kalau mekanisme yang kita pergunakan tidak tidak bisa diajak kerja bersama, ya kita tetap manual. Dan di regulasi begitu gitu. Memang kita wajib pakai gunakan SIDALIH, PPK juga KPU-nya, tetapi pada saat SIDALIH-nya tidak bisa, kondisi internetnya error, ya kita tetap manual gitu. Begitu saja. Oke, terima kasih. Begitu ya. Ada yang mau nambahin, Mas Meladi? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita kembali kepada topik hari ini tentang mutarlih ya. Jadi saat ini kita sedang mutarlih. Jadi kalau proses mutarlih itu kan melihat pada potensi data pemilih yang harus kita sisir bersama-sama secara manual kira-kira itu. Nah, tentu memperhatikan dua data utama. Yang pertama, data fisik yang mereka bawa itu akan melihat data SIDALIH yang ada di KPU. Yang kedua akan melihat data kependudukan yang berbasis online di Dispenduk Capil, kan kira-kira gitu. Karena DP4 yang dari KPU RI diturunkan ke bawah itu pasti akan bersinergi dengan dua dokumen online tersebut. Itu satu sisi. Nah, ketika kita melakukan sisi manual, perlunya PPDB secara fisik dan kemudian bertemu face to face itu juga bagian dari mempertanyakan aspek legal dari status seseorang terkait tadi disabilitas tadi. Jadi kalau kita bertemu, kalau kita hanya bertemu dengan Pak RT mengecek data Pak Budi di Jombor tadi, seperti yang diceritakan Mas Bambang tadi, jangan-jangan Pak Budi 3 bulan yang lalu barusan kecelakaan, kakinya patah, dia sudah menjadi tunadaksa. Ya gitu. Jadi disabel kan gitu, dari kelompok difabel. Tapi kalau tidak kita lakukan coklit, ya dia tidak masuk ke data difabel kan kira-kira. Itu satu sisi. Yeah. Kalau belajar dari pengalaman rekapitulasi pleno Pileg Pilpres kemarin, jadi yang saya cermati dalam proses itu, saya boleh menyatakan bahwa jajaran PPK ke bawah itu memang belum secara maksimal, bukan berarti tidak dilakukan ya, belum secara maksimal memperhatikan data disabilitas. Dan kira-kira itu faktual di 12 kecamatan. Jadi para mantan sudah tahu karena saya berhadapan mereka satu persatu mantan PPK. Nah itu tercermin dari persoalan-persoalan ini, sehingga saya berharap bahwa karena kita juga bersinergi dengan teman-teman difabel ya, dengan kelompok-kelompok itu, kami mengingatkan kembali memang bahwa kolom tentang difabel itu memang harus ada, penting sekali, dan dipastikan bahwa itu tercatat dalam proses coklit besok kan gitu, karena orang mengalami perubahan status dalam kondisi difabel dan tidak difabel tadi. Jadi orang yang sebelumnya tidak dan kemudian mengalami, atau bahkan yang selama ini sebenarnya difabel tapi belum tercatat difabel, itu juga sangat mungkin
terjadi di tempat kita, sehingga kemudian itu juga berdampak kepada ketersediaan alat surat suara misalnya, kalau itu harus huruf braille dan seterusnya. Kemudian penyediaan sarana di TPS, dampaknya sangat luas sebetulnya terkait difabel itu. Tetapi kalau terkait dengan pertanyaan teman di Polokarto tadi terkait dengan status orang, kita kembalikan ke pasal 177 tadi, baik huruf A maupun huruf B. Apakah seseorang itu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang memalsukan atau memberi informasi yang tidak benar terhadap data pemilih, itu juga suatu pelanggaran, termasuk konstruksi dia itu difabel faktor apa, kan kira-kira gitu, harus dipahami itu. Kalau misalnya dia difabel secara mental, ya dalam difabel mental itu dalam kategori apa misalnya gitu, apakah dia tergolong autis misalnya tadi, ataukah dia itu hanya stres misalnya, itu kategorinya itu kan medis itu juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apakah dia punya cukup dokumen rekam medis yang menyatakan dia itu misalnya mengalami gangguan kejiwaan dalam fase apa. Nah itu juga sangat menentukan. Jadi kalau toh memang belum diketahui secara medis secara pasti bahwa ada surat dokter yang menyatakan dia gangguan mental apa, ya paling hanya catatan bahwa dia, ataukah dia pernah belum dilakukan sama sekali pengecekan. Kita paham bahwa mungkin seseorang itu dapat dinyatakan oleh publik, masyarakat di lingkungannya, dia kelihatannya memang mengalami gangguan mental, kan gitu. Tetapi di publik itu kan beda dengan di faktor kedokteran, bahwa sampai selama ini belum dilakukan. Saya kira kewajiban warga masyarakat untuk memastikan bahwa orang tersebut dicek kesehatannya sebetulnya, bagian dilaporkan saja ke Dinas Kesra misalnya, atau untuk apakah ada mekanisme lain untuk membuat orang tersebut bisa dilakukan cek kejiwaannya, kan kira-kira gitu. Karena mungkin bisa jadi untuk memastikan bahwa dalam kerangka mental apa, karena kalau seseorang mengalami seperti itu, ini bagian dari kesempatan untuk memastikan penduduk itu dari sisi kejiwaan ada persoalan di mana, sehingga disikapi dengan sikap yang pas kira-kira gitu. Jangan karena apa? Perspektif gila ini kan berbeda dengan perspektif gangguan mental dari sisi medis, sehingga itu kesempatan, kan kira-kira itu. Jadi perhatian kita lebih ke sana, memastikan terlebih dahulu bahwa dia itu ada. Persoalan kedua adalah ketika orang dengan gangguan mental tersebut, dia tadi seperti yang saya sampaikan Pak Cecep, bagian dari 200 sekian yang tidak atau belum memiliki data kependudukan, lah itu lain ceritanya, kan kira-kira itu lain. Jadi memang dia dengan sengaja misalnya tidak didaftarkan di data kependudukan karena misalnya itu tidak dibuatkan KTP, kan mungkin dipasung, makanya persoalan-persoalan mental yang sangat mungkin terjadi karena faktor-faktor sosial, kan itu beda cerita lagi. Jadi kewajiban kita memastikan bahwa proses coklit itu dilakukan dengan benar, di data poin difabel kolomnya dimasukkan, ditambah catatan kalau sudah dipastikan ada data dia jenis difabelnya apa, kemudian sub jenis difabelnya yang bagian apa, kalau itu tuna tertentu misalnya. Jadi kemudian kita bisa sikapi lebih jauh dalam proses-proses tahapan-tahapan selanjutnya. Itu saya kira itu, Mas. Terima kasih. Oke, saya ada pertanyaan terakhir ya. Ketika di masa pandemi situasi serba terbatas, apakah ada peluang orang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan situasi ini? Jadi mumpung ada pandemi, kemudian perhatian orang agak longgar, kemudian ada yang memanfaatkan itu. Ada peluang seperti itu enggak, teman-teman dari Bawaslu? Mas Muladi, gimana? Jadi kalau kita bicara potensi dari sisi pengawasan pasti ada. Jadi kita ini bagian dari yang namanya pencegahan. Pre-assumpsinya bahwa asumsinya di mana ada peluang, di situ ada kesempatan, termasuk peluang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan memalsukan dokumen, perbuatan melakukan pelanggaran, perbuatan melakukan sesuatu dalam administrasi pendudukan yang menguntungkan orang lain. Ini kalau soal peluang potensi pelanggaran ada, karena itu ada dua dimensi tadi, dimensi administrasi kah atau dimensi politis kah. Kalau ada kepentingan administrasi dan politik saling berkelindan, itu selalu ada, sehingga kemudian kita sekali lagi itu adalah fungsi pengawasan kita. Fungsi pengawasan memastikan bahwa dimensi-dimensi administratif itu tidak ditunggangi dengan perbuatan melawan hukum, memalsukan, ya, kemudian memberi keterangan yang
tidak benar terkait data kependudukan tadi, karena bisa jadi dengan sengaja, karena konsekuensi dari sisi manual yang dimaksud dengan Pak Cecep tadi, kalau itu dijadikan acuan dasar pokok tanpa melakukan verifikasi dengan si dalih maupun sistem kependudukan memastikan bahwa KTP-nya itu betul-betul masih aktif misalnya gitu ya, ternyata sudah tidak aktif, masih banyak ini. Karena kita mengalami, saya pernah mendapatkan data seseorang melakukan pendaftaran kependudukan di satu tempat dan di tempat lain dengan menggunakan data yang lain yang berbeda. KTP elektronik lama digunakan di tempat lain, suket yang baru digunakan di tempat lain. Ini bisa terjadi, dan itu kan jelas-jelas potensi pelanggaran. Harus dipastikan seseorang itu sebetulnya berada dalam, terakhir ada di mana kan gitu. Karena jangan-jangan KTP lama sementara dia sebenarnya sudah pindah kependudukan. Nah, ini yang potensi itu selalu ada. Terima kasih. Mau nambahin? Nambahin sedikit. Ini kaitannya mungkin lebih fokus pada teknis coklit ya. Sebelum masa pandemi aja banyak petugas pemutakhiran data ini tidak datang dari rumah ke rumah. Nah, sekarang apalagi masa COVID itu. COVID ini juga alasan ya? Iya, ini mungkin malah menjadi potensi besar untuk menjadikan mereka tidak datang ke rumah-rumah. Nah, padahal permasalahan besar DPT ini akan selesai ketika coklit dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara. Bagaimana itu? Datang dari rumah ke rumah, memastikan data informasinya. Saya yakin daftar pemilihnya nanti akan akurat, mutakhir, dan komprehensif. Oke, saya kira demikian ya, Bapak-bapak, teman-teman yang ada di Zoom maupun yang memantau dari YouTube perbincangan kita tentang pemutakhiran data pemilih bersama Mas Bambang Muryanto, Mas Muladi, dan Mas Cecep. Dan harapannya adalah semua warga yang memiliki hak akan mendapatkan haknya secara konstitusional, tidak ada yang dilanggar hak konstitusionalnya. Dan kita berharap pemutakhiran data pemilih coklit yang akan berlangsung pada tanggal 15 besok bisa berjalan dengan lancar, teman penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tugas, dan teman pengawas juga mengawasi dengan ketat ya, tidak malah melonggarkan pengawasan, karena situasi kayak gini memang serba susah bagi penyelenggara sampai ke tingkat bawah, agak ribet, pengawasan juga agak ribet, sehingga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, jika ada peluang maka ada kesempatan, ada orang yang memanfaatkan itu. Saya kira demikian perbincangan kita. Terima kasih Pak Bambang, Pak Cecep, dan Pak Muladi, dan kita beri aplaus untuk ketiganya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif di Zoom maupun di YouTube. Kita ketemu lagi pada acara Ngulik, Ngobrol Unik Pilkada Sukoharjo. Saya Sifol Arifin undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.